puncak kesaenan. Jadi kesaenanipun Kanjeng Nabi niku lurus, stabil, sama sekali nggak ada noda, sedikit pun nggak ada salahnya, nggak ada cacatnya. Berarti Kanjeng Nabi niku banget. Lah panjenengan ngomong wae ora ngrungokke aku kok. Sedikit pun nggak ada cacat, sedikit pun nggak ada noda, nggak ada kekeliruan, nggak ada kesalahan, apalagi dosa. Nah kalau kita kan sebaik-baiknya orang pasti punya masa lalu yang buruk, betul? Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada jeleknya, dan setiap orang jelek ada harapan untuk memiliki masa depan yang baik. Rawahu Anwar Zahid. Saya ulang, tolong nanti dibikin status dan story. Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang itu ada jeleknya, dan setiap orang jelek ada harapan punya masa depan yang lebih baik. Rawahu Anwar Zahid. Oke, saya perjelas bahwa setiap orang baik, sebaik-baiknya manusia itu pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Mbah Kiai sini, Budi Mbah Kiai. Nah niku Mbah Kiai, pangapunten. Beliau sekarang dikenal sebagai orang baik, tapi pasti beliau dulu punya masa lalu yang ada buruknya. Biar Mbah Kiai itu nalika mondok ning pesantren, nggih nate gasap sandal. Kadang-kadang ning warung mangan pisang goreng telur bayar loro. Aku lo tahu, nyonge yo tahu, nyonge ini jujur, tapi dulu lo ya, waktu masih kecil, dia punya masa lalu yang ada jeleknya. Nyonge tahu nyolong mangga, nyolong dek, masya Allah, rampung sholat subuh, nyonge cilik niku leh turu ning masjid. Mantun sholat subuh mulai di ono tonggo duwe pelek niku mateng tak penek wonge mulai teko sholat jamaah ngerti ning dhuwur ono krusek ayo mudhun ora mudhun tak kandhake bapakmu anjlok mencolot kula wedi. Kenapa? Karena bapak saya baik, gak pernah nyolong. Makanya begitu diancam orang mudun tak kandake bapakmu anjlok kayak. Anak-anak dulu memang begitu. Tapi kalau anak sekarang nyolong pelem dia konangan sing duwe. Ayo mudun, orang dulu mudun kandake bapakmu dan kandake ayo wong nang dhuwur kae. Wong arun kae dhuwur kae. Jadi setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Dan setiap orang buruk, orang jelek ada harapan untuk memiliki masa depan yang baik, sehingga kita nggak boleh suudzon kepada siapapun. Kalau kita melihat orang baik, jangan buru-buru memuji, jangan buru-buru kagum, tunggu bagaimana ending kehidupannya. Jangan-jangan dia hanya baik sekarang saja, nanti akhir usianya dia berubah jelek, akhir kehidupannya su'ul khotimah. Naudzubillah min. Kalau kita melihat orang jelek, jangan buru-buru kita nilai dia hina, jangan buru-buru kita nilai dia rendah. Kita nggak pernah tahu kalau akhir kehidupan dia akan menjadi baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Nabi, la ta'jabu bi amril abdi
hatta tamduru kaifa yuhtamu bih. Kalau ada orang hebat, kamu nggak usah menyanjungnya berlebihan. Perhatikan dampak kebaikan apa yang dihasilkan dari orang hebat tersebut, manfaat apa yang bisa ditorehkan oleh orang hebat tersebut. Yang kedua, tunggu bagaimana nanti dia diakhiri kehidupannya. Soalnya wonten yang niku mulai alit api, mulai cilik api, bareng tuwa nakal, matine suul khotimah. Ana wong kuwi kawit cilik nakal, bareng tuwa taubatan nasuha, matine husnul khotimah. Sehingga sekali lagi kita nggak boleh sukudon kepada siapapun, kita nggak boleh memandang hina, memandang rendah kepada siapapun. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah sekalian, karena Rasulullah itu sempurna baiknya, maka oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad dijadikan sebagai uswatun hasanah, teladan kebaikan dalam seluruh aspek kehidupan, agar kita menjadi manusia-manusia yang baik dan benar serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tuntunan dari Rasulullah itu dalam bahasa kita disebut agama. Disebut apa? Yang kita yakini bahwa Islam yang kita peluk adalah agama yang paling benar, agama yang hak di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah, agama yang benar diridhai Allah adalah Islam, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada saudara-saudara kita yang beragama lain. Kita sebagai umat Islam wajib berkeyakinan bahwa agama yang kita peluk, agama yang kita anut, yang kita jalani, agama Islam adalah agama yang hak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak jamaah yang saya hormati rahimakumullah, untuk menambah wawasan secara umum, agama itu ada dua. Yang pertama disebut agama samawi, agama langit. Lek wong Kebumen ngarani agama langit, tapi kalau daerah saya Bojonegoro lek ngarani reveal of religion. Yang kedua agama ardi. Lek wong Kebumen mastani agama bumi, tapi nggih kula Bojonegoro lek ngastani the natural of religion. Agama langit, agama samawi itu adalah agama yang berdasarkan wahyu dari Allah, disampaikan kepada para nabi dan rasul melalui perantara malaikat Jibril, yang tekanannya pada akidah, syariah, dan akhlakul karimah, agama tauhid. Allahumma sholli ala Muhammad. Contohnya agama samawi niku kados Yahudi sing asli, yang melalui Nabi Musa alaihi salam dengan kitab suci Taurat. Kemudian Nasrani yang asli melalui Nabi Isa al-Masih dengan kitab sucinya Injil. Itu agama samawi, disempurnakan oleh agama Islam yang disampaikan melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau agama ardi, agama bumi, niku contohnya kados Hindu, Buddha, Konghucu. Terus Jepang niku wonten agami namine Shinto. Kok Shinto gendeng? Agama Shinto, penyembah matahari, pemuja matahari. Nah, semua agama punya Tuhan. Kita umat Islam, Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita wajib beriktikad meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan ditaati kecuali Gusti Allah. La ilaha illallah. Yuk bareng-bareng. La ilaha illallah.
Sekali lagi, la ilaha illallah. Nah, saudara kita yang beragama Kristen itu Tuhannya dikenal dengan Trinitas. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Kalau saudara kita yang beragama Hindu, Tuhannya adalah Trimurti, Brahma, Wisnu, Shiva. Brahma itu menurut keyakinan mereka pencipta, kalau Wisnu pemelihara, kalau Shiva pembinasa. Nah, orang Buddha itu Tuhannya ada Tuhan kecil, ada Tuhan besar, Dipayana dan Mahayana. Karena jenengan untuk pengalaman, kan jenengan ayu-ayu tapi untuk oon. Nah, kalau orang Jepang yang agamanya Shinto itu Tuhannya bernama Amaterasu Ohomikami. Dia punya anak laki-laki namanya Minikino Mikoto. Terus punya anak perempuan namanya Minino Mikoto. Punya anak lagi namanya Makoyoto. Ini punya anak namanya Hirohito. Nah, terakhir namanya Ajinomoto. Semua agama punya kitab suci yang menjadi pedoman dalam beribadah dan bermuamalah. Kita umat Islam kitab sucinya Al-Qur'an. Kalau umat Kristiani kitab sucinya Injil. Tapi sekarang bernama Bible. Itu macam-macam, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, ada Markus, Matius, Lukas, Barnabas, Yohanes, kakak ibu. Terus umat Hindu kitab sucinya adalah Weda. Loh, mana diarani oon mo. Kalau umat Buddha kitab sucinya Tripitaka. Lah nek wong Jepang sing agamane Shinto itu kitab sucinya Nihongi Kiniski sama Nahonja. Sampeyan tak apusi orang yang ngerti. Kita wajib yakin bahwa kitab suci kita Al-Quran adalah yang paling benar, yang paling mulia. Saking mulianya Al-Quran, apapun dan siapapun yang berkaitan bersentuhan dengan Al-Quran pasti menjadi mulia. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia, disampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia, melalui perantara malaikat Jibril. Makanya malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia, turunnya di bulan Ramadan, sehingga Ramadan menjadi bulan yang paling mulia pada satu malam yang disebut Lailatul Qadar, sehingga Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. Maka siapapun yang mengajar Al-Quran, siapapun yang belajar Al-Quran, tempat apapun yang dipakai untuk mempelajari Al-Quran pasti akan menjadi mulia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Cobi Bapak Ibu di Penggalih, Al-Quran itu semuanya mulia. Mula sapa wae sing sregep maca Quran mesti dadi wong mulya. Sampai-sampai akhlakipun Kanjeng Nabi niku Al-Qur'an. Dalam penggalan hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Qur'an, adalah akhlak Rasulullah itu Al-Qur'an. Tolong para jamaah enggak usah ngingeti sing nyuguhi kopi. Ya sampeyan liwas ngingeti ora bakal budal lagi sampeyan. Ini khusus untuk yang level atas. Sampeyan kan jongkok di bawah. Saya level kita berbeda. Bon, ngingeti kula mawon, katanya kangen sama aku. Sekarang aku udah ada di hadapan kamu, kok kamu cuekin. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba orang yang rajin baca Quran mesti mulia. Man arada an yatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an.
Sapa sing kepengin esuk omong-omongan karo Gusti Allah mongko becik maca Al-Qur'an. Dadi maca Qur'an niku persasat wawan pangandikan, bercakap-cakap omong-omongan kalian Gusti Allah. Lha wong kok iso omong-omongan karo Gusti Allah iki ra hebat to. Keren gaya iso omong-omongan karo Gusti Allah. Nun sewu sampeyan lho iso omong-omongan karo Pak Bupati ngono ya sampean wis bangga. Aku mau ketemu Pak Bupati ke pasar, bisa omong-omongan untuk suwe karo Pak Bupati. Padahal niku nembe saged omong-omongan karo Pak Bupati. Kuwi wae wis bangga. Kamu kok Bupati ini jabatan apa Bupati? Ora mangkat. Ora teko kok wonge. Diwakili wong komisen lho. Bupati apa maneh trimo camat. Pundi Pak Camat ya? Camat itu pangkat opo? Ngono wae sampean kepanggih Pak Camat saged omong-omongan karo Pak Camat wis bangga. Kok aku mau ketemu Pak Camat? Seneng. Apa maneh iso omong-omongan karo presiden? Oh malah gaya. Lha iki langsung omong-omongan kalih Gusti Allah. Lah yang paling sering omong-omongan itu berarti orang dekat, berarti orang dalam. Yang paling sering omong-omongan kalau Pak Camat, ya orang dekatnya Pak Camat, orang dalam. Yang paling sering omong-omongan sama Bupati, ya orang dekatnya Bupati, orang dalam. Yang paling sering omong-omongan sama Presiden, ya berarti orang dekatnya Presiden, orang dalam. Nah, yang paling sering omong-omongan sama Gusti Allah, berarti orang dekatnya Gusti Allah, orang dalam. Siapa? Adalah orang-orang yang rajin baca Al-Qur'an, wong jero. Mulane wong sing sregep maca Qur'an niku benjing ten akhirat, mboten usah bingung-bingung madosi alamat swarga. Nembe bangkit dari alam barzakh langsung dapat Sherlock. Dijemput panitia, diajak ten swarga. Lho kepenak ana sing jemput langsung dituntun tekan swarga. Gek kula sampean ki ora pengalaman daerah kono. Ki ana sing jemput, mula muga-muga kabeh sing rawuh kene iki diparingi pitulungan Allah dadi wong sing ahli maca Al-Qur'an. Udah, jamaah sekalian rahimakumullah, agama itu akan menjadi tegak dengan 3 dimensi. Karena mungkin ya, kalau jak ngaji sing rada ilmiah sithik kersane ya gak on banget. Pertama namanya dimensi ritual. Ayo tirone bareng-bareng. Nah, ngono wis. Pokoke ora iso ya wis melu mangat-mangat. Yang kedua namanya dimensi sosial. Bareng. Yang ketiga namanya dimensi intelektual. Bareng. Oke, saya tak cetekke bahasane. Yang pertama disebut dimensi ritual. Ini yang berkaitan dengan ritus-ritus religius, berkaitan dengan ubudiyah. Semua agama pasti punya. Kalau di kita Islam itu wonten sholat, poso, haji, umroh, zikir, wiridan, pokoknya sing hubungannya langsung kalian Gusti Allah. Jangankan yang agama, yang kepercayaan mawon gak ada. Jadi yang Jawa niku nak kata aliran kepercayaan, ono purba kayun, ono dharma gandul. Ini dharmane kudu katut, yen ora katut berarti gandul-gandul lho. Niku nggih gak ada ritus-ritus religius, malah wong sewu. Bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, niki sakniki pun masuk ke wilayah ekstrim ritual, Bapak Ibu. Napa mawon niku diagamake wong Indonesia, semua dikaitkan dengan agama. Ngantos masjid, gereja, pura, wihara itu disebut rumah ibadah. Loh, rumah kok ibadah, apa ya ono? Omah kok nglakoni ibadah?
Loh, peci yang warnanya putih itu disebut peci haji. Padahal orang tahu tekan Mekah. Wong kuwi gawean plirong. Tapi diwastani peci haji. Padahal gawean kebumen. Nih, bangsa kita itu masuk ekstrim ritual. Pakaian yang dikenakan jenengan ini namanya busana muslim, busana muslimah. Padahal orang nanti syahadat pakaianmu kok diarani muslim. Loh, coba kok ngapunten sampai sak niki lho. Kabeh-kabeh di agama ke ono bank syariah, ekonomi syariah, hotel syariah. Aku khawatir suwe-suwe ono prostitusi syariah. Oh, karaoke syariah. Ini penciptanya ini. Ini baju batik ini. Itu enggak ada karaoke syariah. Kami ini memang semuanya begitu kok. Ngapunten. Sampai kan Kediri niku wonten tahu namanya tahu takwa. Tahu takwa. Ya menawa wong kelirong kepengin tiru monggo gawe tempe iman. Onde ikhlas. Tape sabar. Ketuk naudzubillah min dzalik. Sayang semua itu hanya atribut tapi minim dari esensi. Namung gebyare mawon, namung tampilane mawon, tapi jauh dari nilai. Pangapunten, saya sering sampaikan kritik. Indonesia ini kebanyakan mau'idhah hasanah, tapi kekurangan uswatun hasanah. Indonesia ini kokean mau'idhah hasanah, tapi kurang uswatun hasanah. Akeh wong sing pinter pidato ning ora pinter dadi contoh. Iki tepuk tangannya orang penak dirasake. Kayaknya tertuju pada seseorang. Banyak orang yang pandai berceramah tapi nggak pandai jadi uswah. Pandai berorasi tapi nggak pandai berekspresi. Sampeyan teng Indonesia ini pados tukang ceramah, sak pirang-pirang, omongane enak legi, pandai menyusun kata, pandai mengolah kalimat, ceramah enak banget. Oke, wis bukaan tenggene medsos, cari di medsos, mau di TikTok, mau di YouTube, mau di Instagram, mau di Facebook, mau di Twitter. Sampean cari tukang-tukang pidato, cari penceramah-penceramah yang handal, yang enak-enak, banyak. Tapi maaf, hanya pidato, belum sampai pada memberi contoh. Hanya ceramah, belum sampai pada uswah. Wah, sing viral-viral oke. Siapa ngomong termasuk sampean? Nah, gini lambemu tak sampul teh salon. Sehingga mohon maaf, asarnya nggak ada, pengaruhnya nggak ada, dampak perubahan menuju ke arah kebaikannya sangat sedikit. Nek menang gebyare tok, rampung ceramah rampung, mengoleh rame ini mengoleh gebyare. Mengapunten kenapa? Ya karena hanya ceramah, bukan uswah. Jamaah ini loh kadang-kadang orang berubah.